wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wala umri dunya waddin. Tsumma salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Indonesia adalah negara yang subur yang berada di daratan Khatulistiwa. Negara kita mempunyai sumber daya alam mineral dan geologi yang sangat melimpah. Sampai-sampai seorang mahasiswa asal Indonesia didatangi seorang pengusaha asal Singapura. Dia berkata, Indonesia doesn't need the world, But the world needs Indonesia. Indonesia tidak butuh dunia, tetapi dunialah yang butuh Indonesia. Jumlah penduduk kita yang sudah mencapai 278,8 juta jiwa, sebuah potensi yang sangat strategis bagi pembangunan bangsa menuju keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan. Kondisi ini dapat memperkuat spiritualitas kita. No success without sweat. Tidak ada keberhasilan tanpa keringat. Namun, kehidupan bangsa kita masih mundur. Kehidupan rakyat kita belum makmur. Pembangunan Indonesia masih tersungkur. Sumber daya alam yang kita miliki belum sepenuhnya dikelola oleh bangsa kita sendiri. Perekonomian, budaya, sains, dan teknologi masih dicengkram oleh bangsa lain. Kita sebagai bangsa yang tergantung kepada mereka, sehingga kita seakan budak oleh mereka. Tergugah hati kami untuk membacakan topik sarahan yang berjudul Memperkuat spiritualitas menuju Indonesia tangguh. dengan landasan awal dalam surat Al-Qasas ayat 77. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima Aku berlindung kepada Allah dari godaan-godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan carilah pahala negeri akhirat pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kau melupakan bagianmu di dunia. Dan berbuat baiklah kamu kepada orang lain
sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Di dalam tafsir Al-Quranul Azim karya Al-Hafiz Imamuddin Ismail Ibnu Fida Ismail Ibnu Umar Ibnu Katsir jilid 3 halaman 506 menjelaskan Allah SWT selalu memberikan kebiasaan kepada kita dalam bekerja, dan setiap nikmat yang Allah berikan haruslah disyukuri dan dimanfaatkan agar menambah ketaatan kepada Allah SWT. Ayat ini mengajarkan kepada kita agar dapat bersaing dengan sumber daya manusia yang handal, karena dengan sumber daya manusia yang berkualitas tinggilah yang dapat mempercepat pembangunan bangsa. Jumlah penduduk yang banyak apabila tidak diimbangi dengan kualitasnya hanya akan menjadi beban tumbangnya. Jadi untuk membangun bangsa Indonesia harus memiliki sumber daya manusia dengan kualitas tinggi dan tingkat spiritualitas yang kuat. Agar kebahagiaan dunia dan akhirat dapat diraih sekaligus. Kunil afdala waf'al afdal. Be the best and do the best. Saiko ni nate, anata wa saiko desu. Jadilah yang terbaik dan lakukanlah yang terbaik. Hadirin rahikumullah, untuk memperkuat spiritualitas kita, setiap pekerjaan yang kita lakukan tidak akan terlepas dari pengamatan Allah beserta Rasulnya dan orang-orang mukmin. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 105. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturaduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim. Dan katakanlah Muhammad, bekerjalah, maka Allah, Rasulnya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada Zat yang mengetahui yang gaib dan nyata. Kemudian Dia akan memberikan kepadamu apa yang selama ini kamu kerjakan. Maha benar Allah atas segala firman-Nya, dan Allah Maha Agung. Di dalam tafsir Fathul Qadir karya Imam As-Syaukani menjelaskan, sesungguhnya Allah selalu melihat kalian dan mengawasi perbuatan kalian beserta Rasulnya dan orang-orang mukmin. Maka bersegeralah dalam perbuatan baik dan sucikanlah niatmu akan pekerjaan tersebut. Dr. Ismail Sabri Abdullah, seorang pengamat dunia ketika, mengatakan, umat Islam sekarang ini termasuk bangsa Indonesia merupakan umat yang rendah, umat terbelakang, jauh dari bangsa-bangsa lain. Kita jauh tertinggal dari Amerika yang ateis. Kita jauh tertinggal oleh Rusia yang romantis dan komunis. Kita jauh tertinggal oleh Korea Selatan yang penuh drama dan liberalis. Bahkan kita jauh tertinggal oleh Cina dan Jepang yang kudunis sosis. Tentu hadirin,
mengapa mereka dapat maju, sedangkan Islam tidak? Jawabannya, karena mereka mempunyai sumber daya manusia dengan kualitas tinggi dan tingkat spiritualitas yang kuat. Sedangkan kita masih dililit oleh sikap pesimis, statis, dan pengemis. Jadi, kesimpulan hari ini adalah sikap spiritualitas merupakan sikap yang kreatif yang melahirkan sikap yang selalu obsesif dan produktif, sehingga bangsa kita dapat belajar dan maju seperti bangsa-bangsa lain, sehingga bangsa kita dapat menjadi bangsa Thaibah walaupun kafur. Allahu Akbar. Jadi, wahai para pemuda, bangkit dan bangkitlah, sosonglah masa muda-muda dan giat berusaha. Jangan bermalas-malasan, isilah masa mudamu dengan giat berusaha. Ingat, insan pemarah tidak akan pernah merasakan manisnya madu, akan tetapi akan tenggelam ke dalam pahitnya empedu. Jadi, jiwa kita masih muda, kita dapat membangun Indonesia menuju bangsa yang maju dan cara belajar. Karena kita adalah seorang pelajar, tugas kita adalah belajar. Jadi, hidup itu tentang belajar. Jika awak nak berhenti, awak akan mati. Urip iku kudu sinau, yen mandek yo bakal mati. Tua kau tuh maguru, kalau dia maguru kau mati bawah kau. Si Adel hendak melihat TV. Ujung-ujungnya disuruh ibu baca buku. Ingat pesan hari abang-abang yang ganteng ini agar Indonesia lebih maju. Cukup sekian saran dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.